Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fika Hoirina from the PAI Study Program Semester 4, Semester 4, Class B. Here, I will explain about past capital. To fulfill the final semester exam assignment in the English course with the lecturer Ustadzah Ririn Fatmawati MLI. Here, I will explain about the first is understanding modal, the next is capital formulas, and the last is types of capital. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modal, rumusnya beserta jenis-jenisnya. Yang pertama, the first is definition of modals. Modals are a type of word used to have a verb express something. Modals are also called auxiliary or pronoun verbs. Modal here can also be called modal auxiliary verb or modal verb. Or modal verbs, namely auxiliary verbs. Jadi dalam bahasa Inggris, modal dalam bahasa Inggris adalah kata-kata khusus yang berfungsi untuk membantu kata kerja utama dalam mengekspresikan berbagai makna. Mereka disebut juga sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verbs. Istilah lain yang digunakan adalah modal auxiliary verbs atau modal verbs. Fungsi utama di sini, fungsi utamanya modal adalah untuk menambahkan nuansa makna seperti kemungkinan, keharusan, izin, atau kemampuan pada kata kerja utama. Okay, for the next explain in here about capital formula. For the first formula is the formula modal present. Subject plus modal present plus verb 1. Example, I must study for the exam tomorrow. Used to express possibility, necessity, suggestion, deal in the present. For the next formula is formula modal past. Subject modal plus modal past plus verb 1. Example, I should have studied more for the exam. Used to express regret, possibility, or a situation in the past that did not happen. For the last formula is the formula modal perfect. Subject plus modal perfect plus verb 3. Example is I should finish homework by now. Used to express something that should or might have happened before a certain time in the past. Jadi pembahasan kedua di sini yaitu tentang rumus utama dalam modal. Yang pertama yaitu ada modal present. Rumusnya yaitu subjek ditambah modal present ditambah kata kerja bentuk dasar atau infinitif tanpa to. Contohnya, I must study for the exam tomorrow. Artinya saya harus belajar untuk ujian besok. Fungsi dari modal present di sini yaitu digunakan untuk mengekspresikan kemungkinan, keharusan, saran, atau keinginan yang berkaitan dengan waktu sekarang atau masa depan. Penjelasan contoh kalimat yang tadi yaitu kalimat dalam contoh tadi menunjukkan bahwasanya keharusan untuk belajar di masa sekarang untuk ujian yang akan datang. Seperti itu. Untuk modal utama, untuk formula utama kedua dalam modal pas yaitu dalam past modal itu modal pas dengan rumus subjek plus modal pas plus kata kerja bentuk dasar. Contohnya yaitu I should have studied more for the exam. Artinya seharusnya saya belajar lebih banyak untuk ujian tersebut. Fungsi dari modal pas di sini yaitu digunakan untuk mengekspresikan penyesalan, kemungkinan yang tidak terjadi atau situasi hipotesis di masa lalu. Dari contoh tersebut, kalimat yang tadi mengekspresikan penyesalan atau atas tindakan di masa lalu atau tidak belajar cukup dan implikasinya terhadap hasil ujian. Nah, untuk
Modal yang terakhir, rumus modal yang terakhir itu modal perfect, di mana rumusnya di sini yaitu subjek ditambah modal ditambah have ditambah kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Contohnya, I should have finished my homework by now. Artinya, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah saya sekarang. Fungsi dari perfect di sini, rumus modal yang terakhir di sini yaitu digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang seharusnya atau mungkin telah terjadi sebelum waktu tertentu di masa lalu. Dari contoh di atas, kalimat tersebut menunjukkan harapan atau ekspektasi bahwa pekerjaan rumah seharusnya sudah selesai pada saat ini, namun kenyataannya belum. For the last, explain in here about types of modals. Modals in English, which consist of will, shall, can, might, must, and should, are auxiliary verb for other verbs. The following is an explanation of the types of modal in English. The first is present capital or modal followed by the first form of the first one. In the first is will, the next is shall, the third is must, the fourth is might, the fifth is should or ought to, for the last is can. The next type of modal is past capital or modal that uses the past tense and is followed by should by the first form of the verb one. The first is would, should, must, or had to, or might, or might, could. Would, should, must, or had to, might, could. For the last types of modal is capital perfect, are used to talk about possibilities, speculation, or regret about modal past. Modal must have verb. Modal must plus have plus verb 3. Modal might plus haver plus verb 3. Modal plus modal should plus have plus verb 3. Modal could plus have plus verb 3. Untuk penjelasan yang terakhir di sini yaitu jenis-jenis modal. Yang pertama ada modal present. Will yang mana mengekspresikan prediksi atau keinginan di masa depan. Yang kedua shall serupa dengan will namun formal dan jarang digunakan. Yang ketiga must mengekspresikan keharusan atau kewajiban yang kuat. Yang selanjutnya yaitu might yaitu mengekspresikan kemungkinan atau izin. Selanjutnya yaitu should atau ought to yang mana mengekspresikan saran atau kewajiban yang tidak terlalu kuat. Yang terakhir yaitu can yang mengekspresikan kemampuan atau izin informal. Untuk jenis yang kedua yaitu modal past. Would yang pertama yaitu would, bentuk lampau dari will atau sering digunakan dalam kalimat pengandaian. Yang kedua itu should, bentuk lampau dari shall, yaitu mengekspresikan kewajiban di masa lalu. Selanjutnya yaitu must or had to, yang mengekspresikan keharusan di masa lalu. Selanjutnya yaitu might, bentuk lampau dari might, yang mana mengekspresikan kemungkinan di masa lalu. Yaitu selanjutnya could, bentuk lampau dari can, yang mengekspresikan kemampuan di masa lalu. Untuk jenis yang terakhir yaitu ada modal perfect. Di sini modal perfect ini digunakan untuk membicarakan kemungkinan, spekulasi atau penyesalan tentang situasi di masa lalu. Struktur umum dari modal perfect di sini yaitu modal have,
modal have plus kata kerja plus bentuk ketiga. Dari modal have plus kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, must have mengekspresikan kesimpulan yang kuat tentang masa lalu. Terus contoh modalnya lagi yaitu might have mengekspresikan kemungkinan di masa lalu. Contoh modal selanjutnya should have yaitu mengekspresikan penyesalan atau kritik terhadap tindakan di masa lalu. Ada lagi contoh yaitu could have yaitu mengekspresikan kemungkinan atau kemampuan yang tidak terrealisasi di masa lalu. Nah, penggunaan modal dalam bahasa Inggris sangat penting karena dapat mengubah nuansa makna kalimat secara signifikan. Modal membantu membicarakan, mengekspresikan tingkat keyakinan, keharusan, kemungkinan, dan sikap mereka terhadap suatu tindakan atau keadaan. Selanjutnya, pemahaman yang baik tentang penggunaan modal di sini dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara lebih efektif dan tepat dalam bahasa Inggris. Okay, that's all I can say. If there is a mistake from start to finish, I apologize profusely. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.